Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai tugas kelompok video Sistem Informasi Radiologi. Next. Berikut adalah anggota kelompok kami. Next. Kemudian outline yang akan kami tampilkan yaitu pertama yaitu TM4, di mana akan membahas tentang Storage Area Network atau SAN, Network Attached Storage atau NAS, dan juga Cloud Based Storage. Next. Kemudian yang pertama yaitu Storage Area Network atau SAN, di mana merupakan infrastruktur penyimpanan data yang terpisah pada jaringan lokal untuk penyimpanan yang terpusat dan terhubung melalui jaringan khusus dengan menggunakan fiber channel. Nah, pengimplementasian SAN ini itu memungkinkan komputer atau server untuk mengakses dan menyimpan data secara langsung dengan menggunakan sistem operasi berbentuk file system. Biasanya ini itu banyak digunakan pada lingkungan yang membutuhkan performa tinggi, keandalan, dan skalabilitas seperti pada perusahaan. Next. Kemudian adalah komponen penyusun SAN. Yang pertama adalah server storage, di mana berfungsi untuk menyimpan pada sistem dengan menampung banyaknya hard disk yang digunakan untuk menyimpan data dalam jumlah besar dan menyediakan akses penyimpanan bagi server lain. Kemudian yaitu HDD-SAS, di mana sebagai penyimpanan data yang memiliki kecepatan transfer yang tinggi dan dapat meningkatkan keandalan baik sehingga sering digunakan pada server. Kemudian yaitu switch FO atau fiber optik, di mana berfungsi sebagai penghubung antara perangkat dalam jaringan SAN menggunakan kabel fiber optik dan untuk mengatur lalu lintas data antara server dan storage. Kemudian yaitu server operasional, di mana berfungsi sebagai server yang digunakan untuk menjalankan aplikasi di mana server ini itu untuk mengakses data dan menyimpan di storage SAN untuk diproses, digunakan, dan juga didistribusikan kepada penggunaan atau sistem lain. Next. Kemudian manfaat dari penggunaan SAN yaitu memperluas kapasitas penyimpanan dengan mudah, meningkatkan kinerja dan efisiensi penyimpanan, menjamin tingkat kesalahan sangat minimal, lalu memungkinkan penggunaannya untuk meningkatkan kapasitas dan performa storage, memungkinkan server mengakses storage dari jaringan dengan jarak jauh, meningkatkan kinerja dan efisiensi, memudahkan manajemen data. Next. Selanjutnya, Network Attached Storage atau NAS. Network Attached Storage adalah perangkat penyimpanan data berbasis jaringan yang dirancang khusus untuk menyimpan, mengelola, dan membagikan data kepada banyak pengguna atau perangkat melalui jaringan komputer atau LAN dan internet secara bersamaan. Kemudian, NAS dapat menggunakan protokol berbasis file seperti NVS, SMB, AFP, atau NCP. Fitur-fitur NAS sendiri ada 4, yaitu yang pertama RAID atau Redundant Array of Independent Disk atau RAID. Banyak NAS yang mendukung teknologi memungkinkan data tetap aman meskipun salah satu hard disk rusak. Sistem ini menyimpan salinan data atau mendistribusikan data ke beberapa disk sehingga resiko kehilangan data berkurang drastis. Keandalan ini membuat NAS cocok digunakan untuk menyimpan data penting perusahaan maupun arsip jangka panjang. Yang kedua, penyimpanan terpusat. NAS menyediakan suatu lokasi penyimpanan utama yang didapat akses oleh seluruh pengguna dalam jaringan. Semua file seperti dokumen, foto, video, database, maupun aplikasi dapat disimpan di dalam NAS, sehingga tidak tersebar di banyak komputer. Dengan penyimpanan terpusat, pengelolaan data menjadi lebih rapi, mudah dicari, dan mengurangi resiko kehilangan data akibat kerusakan perangkat individu. Data. Salah satu manfaat utama NAS adalah kemampuannya melakukan pencandakan data secara otomatis. Komputer, laptop, maupun server dapat diatur agar melakukan backup rutin ke NAS tanpa campur tangan pengguna. Jika terjadi kerusakan perangkat, serangan virus, atau kehilangan data, file masih dapat dipulihkan dari NAS. Hal ini sangat penting untuk melindungi data penting maupun data pribadi seperti foto dan dokumen keluarga. Yang keempat, cloud storage. Cloud storage pada NAS merupakan solusi modern yang menggabungkan kelebihan penyimpanan lokal dan cloud. Dengan fitur ini, data menjadi lebih aman, mudah diakses, serta terlindungi dari kerusakan perangkat atau bencana. Oleh karena itu, integrasi cloud pada NAS sangat penting, baik untuk penggunaan pribadi maupun profesional di era digital saat ini. Next. Selanjutnya, komponen dari NAS. Yang pertama ada server NAS. Server NAS ini adalah perangkat utama dalam sistem NAS yang berfungsi sebagai pusat penyimpanan data dan pengelola layanan berbagai file dalam jaringan. Perangkat ini biasanya berupa sebuah unit khusus yang berisi prosesor, memori atau RAM, port jaringan, dan slot hard disk. Yang kedua ada HDD NAS.
HDD NAS ini adalah media penyimpanan fisik tempat data disimpan di dalam server NAS. Berbeda dengan hard disk biasa, HDD khusus NAS dirancang untuk bekerja terus-menerus 24 jam sehari, 7 hari seminggu, dan mampu menangani beban akses simultan dari banyaknya pengguna. Kemudian yang ketiga ada switch gigabyte. Switch gigabyte ini adalah perangkat jaringan yang menghubungkan server NAS, server operasional, dan komputer pengguna dalam satu jaringan lokal. Disebut gigabyte karena mendukung kecepatan transfer hingga 1 Gbps, gigabyte per second, yang sangat penting untuk aktivitas pertukaran data besar seperti backup, transfer file, atau streaming multimedia dari NAS. Yang keempat ada server operasional, yaitu komputer atau server yang menggunakan layanan penyimpanan dari NAS untuk menjalankan aplikasi atau kegiatan operasional. Server ini tidak berfungsi sebagai penyimpanan utama, tetapi sebagai pengguna aktif data yang tersimpan di NAS. Next. Selanjutnya adalah manfaat NAS sendiri. Yang pertama, NAS dapat memungkinkan pengguna berkolaborasi dan berbagi data dengan lebih efektif. Yang kedua, NAS dapat bermanfaat bagi tim yang berpencar-pencar, yang membutuhkan akses jarak jauh. Yang ketiga, NAS dapat memudahkan pekerja yang tersebar untuk mengakses file dari perangkat desktop atau mobile manapun yang memiliki koneksi jaringan. Kemudian yang terakhir, NAS berbiaya relatif rendah, begitu juga untuk perawatannya. Next. Nah, selanjutnya yaitu apakah kita bisa membuat sistem NAS sendiri? Jawabannya adalah ya, tentu pastinya bisa. Dimana pertama kita harus menyiapkan perangkat komputer atau server yang akan digunakan sebagai media penyimpanan data. Nah, kemudian kita menginstal sistem operasi khusus NAS seperti misalkan TrueNAS, FreeNAS, ataupun Open Media Vault. Kemudian kita melakukan konfigurasi jaringan dan juga penyimpanan sehingga nantinya komputer itu dapat diakses oleh perangkat lain melalui jaringan lokal. Nah, setelah konfigurasi selesai, maka NAS dapat digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan membagikan data secara terpusat kepada banyak pengguna dalam satu jaringan. Oke, untuk selanjutnya yaitu cloud-based storage adalah layanan penyimpanan data digital di server yang dikelola oleh pihak ketiga. Data yang disimpan di cloud storage itu dapat diakses dari mana saja selama ada koneksi internet. Nah, manfaat cloud storage yang pertama yaitu dapat diakses kapanpun dan dimanapun selama ada koneksi internet. Yang kedua, dapat mengatur penggunaan CPU, memori, dan storage tanpa perlu upgrade hardware. Dan yang ketiga yaitu monitoring VMS atau virtual machine server cloud. Dan yang keempat yaitu tidak perlu memerlukan maintenance hardware. Next. Nah, beberapa penyedia layanan cloud itu seperti AWS atau Amazon Web Service, terus Microsoft Azure, dan Huawei Cloud. Next. Yang selanjutnya terdapat perbedaan antara SAN, NAS, dan juga cloud. SAN ini merupakan jaringan penyimpanan khusus yang dibuat terpisah dari local area network yang tujuannya adalah untuk menangani kebutuhan penyimpanan data dengan performa tinggi dan biasanya digunakan pada rumah sakit, data center, atau perusahaan besar yang mengelola data dalam jumlah yang sangat besar. Pada SAN, data diakses menggunakan block level storage yang artinya sistem membaca data dalam bentuk blok-blok kecil seperti hard disk langsung. Hal ini membuat proses transfer data menjadi jauh lebih cepat dibandingkan dengan sistem yang biasanya. Nah, komponen utama SAN sendiri terdiri dari server storage sebagai pusat data, HDD jenis NAS yang memiliki kecepatan tinggi, server operasional yang mengakses data, dan juga switch fiber optik untuk koneksi kecepatan tinggi. Kelebihan dari SAN adalah performanya yang sangat cepat, stabil, dan juga mampu menangani data dalam skala besar tanpa mengganggu jaringan utama. Tapi kekurangannya adalah biaya implementasi yang sangat mahal, serta membutuhkan pengelolaan yang kompleks dan juga tenaga yang ahli. Yang selanjutnya ada NAS yang merupakan perangkat penyimpanan yang terhubung langsung dengan local area network dan digunakan berbagi data antar pengguna dalam satu jaringan. Nah, sistem ini biasanya digunakan di kantor kecil, sekolah, atau instansi yang membutuhkan penyimpanan bersama. Berbeda dengan SAN, NAS ini menggunakan file level storage, yang artinya data diakses dalam bentuk file seperti dokumen, gambar, ataupun video sehingga lebih mudah digunakan oleh pengguna umum. Nah, NAS memiliki berbagai fitur seperti RAID yang digunakan untuk keamanan data, penyimpanan terpusat, backup data otomatis, video surveillance, serta dapat diintegrasikan dengan cloud storage. Nah, komponen utamanya meliputi server NAS, hard disk khusus NAS, dan juga GB. Kelebihan dari NAS sendiri adalah mudah digunakan, biaya lebih terjangkau, dan cocok untuk kebutuhan berbagi data. Namun, kekurangannya adalah kecepatan akses yang sangat bergantung pada kondisi jaringan, sehingga bisa lebih lambat dibandingkan dengan SAN. Yang terakhir ada cloud storage yang merupakan sistem penyimpanan data berbasis internet yang dikelola oleh pihak ketiga seperti perusahaan penyedia layanan cloud. Nah, pada sistem ini, pengguna tidak perlu memiliki perangkat penyimpanan sendiri karena data disimpan di server milik penyedia layanan. Data dapat diakses kapan saja dan dari mana saja selama terhubung ke internet, sehingga sangat fleksibel untuk kebutuhan modern termasuk kerja jarak jauh dan juga kolaborasi online. Kelebihan dari cloud storage sendiri adalah fleksibilitas yang tinggi. Pengguna dapat menyesuaikan kapasitas CPU,
RAM dan juga storage tanpa harus membeli hardware baru. Selain itu, sistem ini juga mendukung backup dan keamanan data yang dikelola oleh penyedia. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya, pada yang 5 dengan outline yang pertama Local Area Network atau LAN, kemudian Wide Area Network atau WAN, dan juga Virtual Private Network atau VPN. Local Area Network atau LAN ini merupakan suatu jaringan komputer yang cakupan wilayahnya ini adalah wilayah lokal saja, yaitu maksudnya jaringan ini hanya dapat digunakan oleh pengguna di area lokal atau LAN tersebut saja. Dan jaringan ini masih sangat terbatas karena untuk menghubungkannya memerlukan penghubung tadi berupa kabel seperti UTP, switch, ataupun router. Dan fungsi dari penggunaan LAN ini antara lain yang pertama untuk menghubungkan PC, baik untuk 2 PC maupun lebih dari 2 PC, kemudian untuk sharing printer, memindahkan file dari satu PC ke PC lain, dan juga sebagai remote komputer. Next. Selanjutnya kita akan memasuki segmen jaringan dengan menggunakan IP address. Untuk penggunaan IP address-nya itu berisi alamat unik yang harus berbeda pada setiap komputer, dan ini itu wajib diisi. Penggunaan IP address ini itu digunakan apabila kita ingin bisa saling berhubungan dengan jaringan. Analoginya itu seperti staff, di mana seorang staf dalam sebuah ruangan tidak mungkin kan staf itu sama, melainkan berbeda setiap orangnya. Kemudian subnet mask, di mana bilangan yang menentukan pembagian segmen jaringan dan jumlah host maksimum dalam jaringan tersebut. Dan ini itu wajib diisi. Nah, subnet mask ini terdapat jumlah host, di mana jumlah host itu yang dimaksudkan adalah komputer, router maupun server, ataupun perangkat yang membutuhkan IP address, itu dinamakan jumlah host. Kemudian analoginya itu seperti kapasitas ruang staf, di mana ketika kapasitas ruangan staf itu dan IP address-nya itu stafnya, ruangan tersebut itu dinamakan subnet mask. Kemudian default gateway, di mana berisi alamat yang digunakan untuk keluar masuknya paket data antar jaringan. Nah, gateway dan juga IP address itu harus berada dalam satu segmen jaringan. Pengisian ini itu tidak wajib diisi, namun wajib diisi jika ingin berkomunikasi dengan segmen jaringan yang berbeda. Ketika jaringannya sama, tidak perlu. Kemudian untuk analoginya seperti pintu ruang staf, di mana apabila staf tersebut ingin keluar atau masuk harus melewati pintu ruang tersebut. Kemudian DNS server, di mana berisi alamat yang digunakan untuk mengkonversi IP address ke alamat domain atau sebaliknya. Misalnya, alamat domainnya itu merupakan alamat-alamat internet. Contohnya seperti penggunaan www.google.com, di mana kita bisa mengakses www.google.com itu melalui Chrome dengan tulisan tersebut. Namun, ketika kita ingin menggunakan IP address dengan cara search di komputer dengan CMD, kemudian mengisi dengan ping, lalu mengakses www.google.com, maka akan terdapat IP address-nya. Jadi, ketika ingin mengimplementasi ke dalam Google Chrome, tidak perlu mengakses www.google.com tersebut, namun langsung dengan menggunakan IP address, nanti akan langsung terbuka dengan platform yang sama. Dan penggunaan analoginya itu seperti sistem admin, di mana bagian-bagian informasi itu berada pada sebuah instalasi. Next. Berikut adalah kotak atau segmen jaringan pengimplementasi analogi dari IP address, subnet mask, gateway, dan juga DNS. Di mana kotak-kotak yang menunjukkan IP address itu adalah staffnya, dan kotak yang berada mengelilingi IP address itu dinamakan subnet mask, di mana mencakup panjang lebar dari kotak tersebut, lalu terdapat juga gateway atau pintu, dan di mana gateway itu juga bisa diakses oleh jaringan lain. Kemudian ketika IP address ingin keluar
dari area subnet mask harus melewati DNS terlebih dahulu. Nah, di dalam satu rangkaian tersebut terdapat juga network ID atau nama ruang staf tersebut dan juga broadcast ID, di mana apabila ketika ingin memberikan informasi tidak perlu satu persatu untuk mendatangi IP address dari masing-masing, namun bisa juga langsung melewati broadcast tersebut. Next. Selanjutnya, kabel UTP. Kabel UTP ini adalah jenis kabel twist pair tanpa pelindung bagian dalam kabel. Jenis kabel ini paling banyak digunakan karena memiliki fungsi yang sama tetapi harganya lebih murah dibandingkan dengan jenis kabel twist pair yang lain. UTP banyak digunakan di komputer dan industri telekomunikasi untuk mendukung konektivitas berbagai perangkat. Kabel UTP pada umumnya digunakan pada jaringan lokal area network dan merupakan salah satu perangkat keras komputer yang digunakan sebagai penghubung atau transmisi data pada sebuah jaringan. Dalam kabel UTP terdapat 8 kabel yang saling melilit tiap-tiap kabelnya. Fungsi dari kabel UTP, tiap warna yang perlu diketahui ada 8 kabel. Terdiri dari 3 jenis data yang ditransfer, yaitu paket data, paket suara, dan tegangan DC. Berikut penjelasan lengkapnya tentang fungsi kabel UTP. Ada kabel UTP putih orange, serta putih hijau. Dan hijau yang berfungsi sebagai media penghantar paket data. Selanjutnya fungsi kabel UTP dengan warna putih biru dan biru berfungsi sebagai media penghantar paket suara. Dan yang terakhir adalah kabel UTP dengan warna putih coklat dan coklat berfungsi untuk menghantarkan tegangan DC. Selanjutnya adalah wide area network atau WAN. Jadi WAN itu adalah suatu jaringan komputer yang mencakup wilayah yang sangat luas seperti antar kota, negara, hingga juga benua. Nah, jaringan ini itu digunakan untuk menghubungkan berbagai lokasi yang berjauhan agar dapat saling bertukar data dengan cepat dan juga aman. Nah, untuk implementasi WAN sendiri itu ada dua. Yang pertama itu adalah internet sebagai WAN terbesar yang menghubungkan jaringan di seluruh dunia. Nah, yang kedua itu pada perusahaan internasional di mana WAN juga digunakan untuk menghubungkan kantor pusat dengan kantor cabang di berbagai negara. Selanjutnya ada juga dari fungsi WAN. Ada 4 fungsi WAN. Yang pertama itu adalah untuk memudahkan dan juga untuk mempercepat komunikasi serta pertukaran informasi antar lokasi yang berjauhan. Yang kedua itu untuk memudahkan perpindahan data sehingga data yang dikirim itu dapat cepat dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Yang ketiga itu dengan adanya infrastruktur yang terpusat, pengolahan server itu menjadi lebih mudah dan juga lebih terkontrol. Dan yang terakhir itu adalah WAN dapat meningkatkan keamanan data karena sistemnya bisa diatur dan juga diawasi secara terpusat. Baik. Selanjutnya itu ada Virtual Private Network atau VPN, merupakan salah satu protokol jaringan yang digunakan untuk mengalihkan trafik internet ke jaringan yang disediakan oleh admin, sehingga pengguna bisa mengakses data atau jaringan secara aman. Cara kerjanya yaitu yang pertama VPN mengubah jalur koneksi internet pengguna melalui server VPN. Yang kedua itu VPN menyembunyikan proses pengiriman dan penerimaan data di jaringan. Yang ketiga itu VPN menginskripsikan data yang dikirim antara komputer pengguna dan server VPN. Dan yang terakhir itu VPN menyamarkan identitas online pengguna termasuk lokasi dan alamat IP aslinya. Next. VPN memiliki 6 manfaat utama, yaitu memberikan jaminan keamanan, memungkinkan akses remote jarak jauh, memudahkan akses data dari mana saja, melindungi privasi online, mengatasi geolocation block, dan membuka website yang diblokir oleh pemerintah. Lalu apakah VPN aman digunakan? Ini merupakan pertanyaan yang sering muncul. Jawabannya yaitu tidak semua VPN sama tingkat keamanannya. Keamanan VPN sangat bergantung pada aplikasi atau layanan yang kita pilih. Ada banyak sekali VPN yang bisa digunakan, mulai dari yang gratis hingga berbayar. Contohnya itu ada Atlas VPN, Turbo VPN, dan lain sebagainya. VPN yang baik biasanya memiliki beberapa ciri, yaitu tidak menyimpan aktivitas pengguna, memiliki kebijakan privasi yang jelas dan transparan, menggunakan sistem enkripsi yang kuat, serta tidak menjual data pengguna kepada pihak ketiga. Next. Selanjutnya itu ada kelebihan dan kekurangan dari VPN. Kelebihannya itu VPN melindungi data dengan enkripsi end-to-end, menyembunyikan identitas pengguna, memungkinkan akses konten yang diblokir secara geografis, aman digunakan di Wi-Fi publik, dan mendukung akses remote ke jaringan perusahaan. Sedangkan kekurangannya yaitu VPN dapat memperlambat koneksi internet, layanan premium cukup mahal, beberapa platform memblokir pengguna VPN, bisa disalahgunakan untuk aktivitas ilegal, dan tidak semua VPN menjamin privasi penuh. Next. Oke, selanjutnya ada bandwidth dan latensi. Bandwidth adalah kapasitas maksimum suatu jaringan dalam mentransfer data dalam waktu tertentu. Bandwidth biasanya diukur dalam satuan bit per second seperti Mbps atau Gbps. Semakin besar bandwidth, maka semakin banyak data yang dapat dikirim secara bersamaan. Secara umum, bandwidth dikatakan lambat jika kurang dari 5 Mbps dan sangat cepat jika lebih dari 100 Mbps. Contohnya, saat kita melakukan streaming video, download file, atau upload konten di media sosial, bandwidth yang besar akan membuat proses tersebut menjadi lebih cepat. Namun, di sisi lain, bandwidth juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti provider internet, kualitas infrastruktur jaringan, serta jumlah pengguna yang menggunakan jaringan tersebut secara bersamaan.
Jika banyak pengguna, maka bandwidth akan terbagi sehingga kecepatan yang dirasakan bisa menurun. Sedangkan latensi adalah waktu tunda yang dibutuhkan data untuk berpindah dari pengirim ke penerima dalam suatu jaringan. Latensi diukur dalam satuan milidetik atau milisecond. Semakin kecil nilai latensi, maka semakin cepat respon jaringan tersebut. Sebaliknya, jika latensi besar, maka akan terjadi delay atau keterlambatan. Secara umum, latensi dikatakan sangat baik jika di bawah 20 milisecond dan dianggap buruk jika di atas 100 milisecond. Latensi sangat berpengaruh pada aktivitas yang membutuhkan respon cepat seperti game online dan video call. Jika latensi tinggi, maka akan terjadi lag atau jeda dalam komunikasi. Beberapa faktor yang mempengaruhi latensi antara lain jarak ke server, kualitas jaringan yang digunakan, serta gangguan sinyal yang terjadi selama proses transmisi data. Contoh dari hasil speed test yang ada ini, diperoleh bandwidth download sebesar 7,54 Mbps, menunjukkan kapasitas data yang bisa diterima, sedangkan untuk upload 0,67 Mbps menunjukkan kapasitas pengiriman data. Sementara itu, latensi atau ping sebesar 33 milisecond tergolong cukup rendah, artinya respon jaringan cukup cepat. Bandwidth ditunjukkan oleh kotak warna hijau dan latensi pada kotak berwarna biru. Dapat disimpulkan bahwa bandwidth menentukan seberapa banyak data yang dikirim, sedangkan latensi menentukan seberapa cepat data tersebut sampai. Untuk mengendalikan komputer saya yang ada di kantor ini melalui komputer saya yang ada di rumah. Sehingga ketika saya sedang berada di rumah, saya tetap bisa melakukan atau bekerja di komputer saya yang ada di kantor, tapi dengan melalui komputer saya yang ada di rumah, gitu ya. Nah, untuk tahapannya adalah pastikan pada kedua komputer, yaitu komputer yang di rumah dan komputer yang di kantor, itu harus sudah terinstall aplikasi Anydesk. Nah, jadi sekarang akan saya jelaskan dulu bagaimana cara untuk menginstal aplikasi Anydesk. Jadi saya akan contohkan, saya akan install aplikasi Anydesk di komputer saya yang ada di kantor ya. Nah, langkah untuk menginstal aplikasi Anydesk adalah pertama kita buka dulu web browser, kemudian kita akses dulu halamannya www.anydesk.com. Seperti ini ya, www.anydesk.com, kemudian enter. Ini saya close. Kemudian kita masuk ke menu download. Nah, kemudian karena komputer yang saya pakai ini menggunakan sistem operasi Windows, maka dia akan langsung mengarah ke menu Windows ya. Jadi kalau komputer teman-teman menggunakan sistem operasi yang lain, maka biasanya dia akan langsung mengarah ke menu sesuai dengan sistem operasi yang digunakan oleh komputer teman-teman. Kalaupun tidak otomatis, kita bisa langsung klik saja pada sistem operasi yang paling sesuai. Nah, kemudian setelah kita klik sistem operasi Windows atau menu Windows-nya, kemudian kita scroll ke bawah sampai ketemu tombol download ini ya. Ini sudah ketemu tombol download-nya, tinggal kita klik download now, tunggu sampai proses download aplikasinya selesai. Nah, ini sudah selesai. Nah, karena saya menggunakan Google Chrome, jadi hasil downloadnya akan muncul di sudut kiri bawah. Kalau teman-teman yang menggunakan Mozilla Firefox, biasanya dia akan munculnya di sudut kanan atas ya. Nah, kalau sudah terdownload, tinggal kita klik hasil downloadnya. Kalau muncul seperti ini, kita klik run. Ini karena saya menggunakan Windows 7 ya. Nah, kita lihat di sini, ini masih proses connecting ya. Jadi tampilan ini adalah tampilan trial atau demo dari Anydesk ya. Jadi Anydesk-nya ini belum kita install, tapi nanti kalau sudah kita install, kurang lebih tampilannya adalah seperti ini. Nah, untuk menginstal Anydesk-nya, caranya adalah kita klik link ini ya, install Anydesk on this computer. Kemudian untuk parameter-parameter yang muncul di sini, kita biarkan apa adanya. Langsung saja kita klik accept and install. Nah, kita lihat ini masih proses connecting ya. Tunggu sampai di sini muncul checklist ya. Kalau sudah checklist berarti proses instalasinya sudah selesai, kemudian jaringan Anydesk-nya sudah connect. Jadi sekarang kita tunggu dulu sampai di sini muncul tanda checklist yang menandakan bahwa komputer kita sudah terkoneksi dengan jaringan Anydesk. Nah, kita lihat ini sudah terkoneksi ya, sudah muncul icon atau tanda checklist, itu artinya komputer kita sudah terkoneksi dengan jaringan Anydesk. Tinggal kita klik tombol ini ya, get started. Nah, nanti muncul tampilan seperti ini. Nah, kita lihat di sini. Jadi nomor ini adalah ID Anydesk dari komputer yang saya gunakan ini. Kemudian langkah berikutnya adalah kita harus memberikan password Anydesk untuk komputer kita. Cara memberikan passwordnya adalah kita klik menu di sudut kanan atas, menu general ya. Kemudian masuk ke settings. Kemudian masuk ke security. Kemudian kita lihat ini tombol-tombolnya masih belum bisa diakses. Jadi kita klik dulu ini ya, unlock security setting. Nah, nanti muncul menu seperti ini. Kemudian kita checklist dulu pilihan enable unattended access. Nanti muncul kotak dialog untuk mengisi password. Kemudian kita ketikkan password Anydesk yang akan kita buat. Nah, kemudian kita ketikkan kembali passwordnya di bawah. Jadi password yang atas dengan yang bawah itu harus sama ya. Nah, ini sudah sama. Kemudian kita klik tombol apply. Kalau sudah, ini kita close. Kemudian ini kita close juga. Nah, sampai pada tahap ini kita sudah selesai menginstal aplikasi Anydesk. Kemudian kita sudah mendapatkan ID Anydesk. Kemudian password Anydesk-nya juga sudah kita set. Sehingga sekarang komputer ini sudah bisa di-remote dari tempat lain. Nah, aplikasi Anydesk ini akan secara otomatis dijalankan setiap kali komputer kita nyalakan. Jadi ketika kita menyalakan komputer, maka langsung akan otomatis dijalankan aplikasi Anydesk. Sehingga kita tidak perlu lagi menyalakan aplikasi Anydesk setiap kali kita menyalakan komputer. Baik, selanjutnya yaitu TM6, di mana outline dari TM6 itu sendiri membahas tentang Picture Archiving and Communication System atau PACS, kemudian Health Level 7 atau HL7, dan juga terminologi encryption. Next. Nah, menurut Kepmenkes 1014 tahun 2008, yaitu standar pelayanan radiologi diagnostik, dan juga Permenkes nomor 24 tahun 2020, yang membahas tentang tenaga IT bertugas untuk memasukkan dan juga menyimpan data secara elektronik dengan rutin. Kemudian yang kedua yaitu memelihara dan memperbaiki alat-alat IT. Next.
Nah, profesi dari PACS Administrator itu sendiri merupakan tenaga profesional yang bertanggung jawab dalam mengelola sistem Picture, Archiving, and Communication System atau PACS di fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, tugas utamanya yaitu meliputi pengelolaan penyimpanan citra medis digital, pemeliharaan sistem dan jaringan, serta memastikan data radiologi dapat diakses dengan baik oleh dokter dan tenaga medis lainnya untuk menunjang proses diagnosis. Nah, profesi ini juga memiliki peluang karir yang cukup baik di bidang teknologi kesehatan dengan banyaknya kebutuhan tenaga PACS administrator di rumah sakit maupun institusi kesehatan lainnya. Nah, selain itu, kisaran gaji yang ditawarkan itu juga cukup kompetitif, di mana biasanya itu menyesuaikan dengan tingkat pengalaman serta tanggung jawab pekerjaan itu sendiri. Nah, dengan demikian, peran PACS administrator itu sangat penting dalam mendukung pengelolaan dan juga distribusi data pencitraan medis secara efisien dan terintegrasi. Next. Untuk selanjutnya yaitu 12 skill yang harus dimiliki oleh seorang PACS administrator. Yang pertama yaitu DICOM, standar untuk menyimpan dan mengirim gambar medis. Yang kedua yaitu HL7, standar untuk pertukaran data pasien seperti identitas, hasil pemeriksaan, dan laporan antar sistem. Yang ketiga yaitu PACS, sistem untuk menyimpan, mengelola, dan menampilkan gambar radiologi secara digital. Dan yang keempat yaitu sistem untuk mengatur data pasien, jadwal pemeriksaan, dan laporan radiologi. Yang kelima, HIPAA Compliance, standar atau aturan untuk melindungi privasi dan keamanan data pasien. Yang keenam yaitu virtual machine, merupakan teknologi yang memungkinkan satu server menjalankan beberapa sistem atau komputer virtual agar lebih efisien. Yang ketujuh yaitu SQL, yaitu Structured Query Language, bahasa untuk mengelola database seperti mencari, menambah, atau mengubah data pasien. Yang kedelapan yaitu networking, merupakan jaringan komputer yang menghubungkan alat radiologi, server, dan komputer agar bisa saling berkomunikasi. Yang kesembilan yaitu OS Linux dan Windows Server, merupakan sistem operasi yang digunakan untuk menjalankan dan mengelola server PACS. Yang ke-10 yaitu VNA atau Vendor Neutral Archive, merupakan sistem penyimpanan gambar medis yang tidak bergantung pada satu vendor, jadi lebih fleksibel. Yang ke-11 yaitu Cold Storage, merupakan penyimpanan data di server online sehingga bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Yang ke-12 yaitu Encryption, merupakan proses mengamankan data dengan mengubahnya menjadi kode, sehingga tidak bisa dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Next. Yang selanjutnya ini merupakan tampilan dari software HL7. Next. Berikut ini merupakan tampilan pada HL7. Pada HL7 ini terdapat kode yang terdiri dari MSH, EVN, PID, PV1, dan juga TXE, di mana kode ini merupakan pesan MDM atau Medical Document Management yang digunakan untuk mengirim dokumen medis seperti laporan hasil pemeriksaan. Contohnya adalah pada tampilan berikut. Dan pada setiap barisnya ini disebut juga dengan segmen, dan setiap segmen memiliki fungsi yang berbeda. Pada nomor pertama, segmen tersebut merupakan MSH atau Message Header. MSH ini seperti pada amplop surat, berisi siapa yang mengirim, siapa yang menerima, dan jenis pesan yang dikirim dengan kode MDM T01 dengan penjelasan kode-kode berikutnya sebagai berikut. Yang selanjutnya ada EVN atau Event Type yang merupakan suatu peristiwa apa yang sedang terjadi. Misalnya, pada data ini adalah pembuatan dokumen medis baru yang ditunjukkan dengan kode T01 dan kode-kode lainnya memiliki arti sebagai berikut. Yang ketiga, terdapat PID atau Patient Identification, di mana PID ini berisi mengenai identitas lengkap pasien seperti nama, tanggal lahir, dan juga alamat, sehingga sistem mengetahui data ini milik siapa. Dengan penjelasan kode-kode lainnya adalah sebagai berikut. Yang keempat, terdapat PV1 yang merupakan pasien visit. PV1 ini akan menjelaskan kondisi kunjungan pasien, apakah rawat inap atau rawat jalan, serta lokasi perawatannya. Dengan penjelasan kode lainnya adalah sebagai berikut. Dan yang terakhir terdapat TXE atau Transcription Document Header, di mana TXE ini penting karena berisi informasi dokumen medis seperti jenis file dan nama file laporan yang dikirim dengan penjelasan kode-kodenya yaitu sebagai berikut. Selain itu, pada HL7 ini terdapat beberapa tanda yang digunakan pada kode-kode ini sebagai delimiter atau pembatas data. Yang pertama, itu terdapat tanda yang namanya adalah pipe, di mana tanda pipe ini seperti garis lurus yang digunakan untuk memisahkan field atau kolom data utama dalam satu segmen. Nah, simbol pipe ini digunakan untuk memisahkan field utama dalam HL7. Jika ada dua pipe yang berurutan, itu menandakan adanya field yang kosong. Pipe tidak boleh dihilangkan karena setiap posisi memiliki arti tertentu dalam struktur data. Untuk yang selanjutnya, terdapat simbol yaitu caret yang digunakan untuk memisahkan komponen dalam satu file sebagai bagian yang lebih detail. Nah, tanda caret ini juga bisa muncul lebih dari satu karena setiap posisi itu mewakili bagian data tertentu. Jika datanya kosong, tetap diberi tanda agar posisinya itu tidak bergeser. Nah, untuk yang selanjutnya, itu terdapat tanda tilde yang digunakan untuk menandakan data yang bisa lebih dari satu atau repeat dalam satu field. Nah, yang selanjutnya itu terdapat tanda backlash, di mana tanda ini digunakan untuk menandai karakter khusus dalam data atau digunakan jika ingin menulis simbol tertentu tanpa dianggap sebagai pemisah.
Dan yang terakhir, terdapat tanda yang seperti dan yang membentuk simbol atau disebut juga dengan ampersand, di mana tanda ampersand ini digunakan untuk memecah komponen menjadi bagian yang lebih kecil lagi. Nah, pada tampilan HL7 ini, pada bagian bawahnya itu terdapat tampilan daftar message. Nah, daftar message ini berfungsi untuk menampilkan daftar pasien HL7 yang tersedia dalam sistem, seperti jenis pesan. Contohnya jika ada kode seperti MDMT01 atau Medical Document Management yang digunakan untuk mengirim atau mengelola dokumen medis. Yang selanjutnya terdapat tanda lagi seperti SIU. SIU ini atau Scheduling Information Unsolicited digunakan untuk mengatur jadwal pasien, dan S12 ini digunakan untuk pembuatan jadwal baru. Yang selanjutnya pada tampilan ini juga terdapat waktu pengiriman dan juga deskripsi pesannya. Misalnya ada original document notification, pasien referral, notification on appointment rescheduling. Nah, dengan adanya tampilan tersebut, kita dapat melihat semua pesan HL7 yang masuk atau tersedia. Selain itu, kita juga bisa memilih salah satu pesan untuk dianalisis lebih lanjut. Nah, yang selanjutnya, pada bagian sebelah kanan terdapat beberapa tabel, di mana tabel-tabel ini akan menunjukkan penjelasan dari segmen-segmen yang ada pada HL7-nya ini. Di mana di sini contohnya terdapat MSH. Nah, misalnya di sini terdapat MSH, lalu ketika kita klik kode yang lainnya, kita bisa ganti dengan EVN. Nah, di sini pada sebelah yang kanan sini akan menunjukkan tabel yang digunakan untuk menunjukkan daftar pesan yang tersedia. Sedangkan pada tabel yang berwarna putih ini digunakan untuk menunjukkan detail dokumen dari medis pada masing-masing segmennya. Nah, selanjutnya ini merupakan contoh pesan dari HL7 yang merupakan standar komunikasi yang digunakan untuk pertukaran informasi antara sistem, misalnya pada radiologi information system ke sistem-sistem lainnya. Dan tiap-tiap segmen atau tiap-tiap barisnya ini menjelaskan arti yang berbeda-beda. Pada nomor pertama itu ada MSH atau message header yang berisi informasi pengiriman pesan seperti siapa pengirimnya, penerima, waktu, dan juga jenis pesannya. Yang kedua ada PID atau Patient Identification yang berisi identitas lengkap pasien. Yang selanjutnya yang ketiga ada PV1 atau Patient Visit yang menjelaskan kunjungan pasien termasuk unit dan juga dokternya. Yang keempat ada ORC atau Order Control yang berisi informasi control order seperti order baru dan juga siapa yang membuatnya. Yang kelima ada OBR atau Observation Request yang berisi tentang detail pemeriksaan yang diminta termasuk jenis pemeriksaan dan diagnosis awalnya. Dan yang terakhir ada NPI atau notes yang digunakan untuk menambah catatan atau keterangan tambahan. Next. Nah, pada gambar ini ditunjukkan bagaimana pesan HL7 itu dikirim dalam bentuk hexadesimal, di mana hexadesimal sendiri merupakan kode yang digunakan untuk komputer untuk memproses komunikasi data. Jadi sebenarnya data medis itu tidak langsung dikirim dalam bentuk teks, tapi dalam bentuk kode, angka, dan juga huruf. Nah, dalam kode hexadesimal tersebut terdapat tanda-tanda khusus yang mengatur struktur pesan, yaitu message start dan juga sebagai awal pesan, message end sebagai akhir pesan, dan juga segmen end sebagai pemisah data sehingga sistem bisa membaca dengan terstruktur. Nah, kode 0x0B itu menandakan message start yang awal dari pesan HL7, artinya sistem mulai membaca data dari titik tersebut, dan kemudian isi pesan HL7 seperti MSH, PID, dan juga lainnya itu juga masih dalam bentuk hexadesimal, lalu diterjemahkan menjadi teks yang bisa dibaca oleh sistem atau oleh radiografernya. Yang setiap bagian data dipisahkan oleh segmen N yang berfungsi sebagai enter atau baris baru. Yang terakhir terdapat message N yang dengan kode 0x1C atau 0x0D yang menandakan bahwa pesan sudah selesai dikirim. Next. Selanjutnya adalah integrasi dengan sistem rumah sakit atau RS dengan menggunakan metode database broker. Yang ini merupakan konteks pertukaran informasi kesehatan pada rumah sakit dan digunakan untuk integrasi data dari berbagai entitas rumah sakit yang berbeda agar terhubung dalam satu platform. Dan biasanya data-data yang disampaikan ini berupa basis data pasien, klinis, dan juga administrasinya. Di sini menggunakan connection name, host yang berupa alamat IP, kemudian port, username, dan juga password. Ini merupakan salah satu contoh dari database broker dari instalasi radiologi. Di sini akan terlihat dari nama radiolog yang mengerjakan pemeriksaan, kode user admin, nama user admin, kode user radiografer, nama user radiografer, dan kode-kode lain seperti instalasi radiologi dan juga tanggal dari pemeriksaan tersebut. Jadi metode folder sharing rumah sakit dengan sistem RIS ini, yang pertama, SIM RS dari rumah sakit akan memberikan data di folder sharing yang dapat diakses dari berbagai entitas rumah sakit, dan salah satunya RIS ini mengambil data tersebut, kemudian dilakukanlah pemeriksaan pasien, dan
data dari hasil pemeriksaan pasien juga akan dapat disebarluaskan dan dapat diakses oleh SIMRS setelah RIS ini akan mengupload di folder sharing-nya. Jadi RIS akan mengupload di folder sharing dan SIMRS juga akan dapat mengakses data yang telah dihasilkan tersebut. Contoh dari text file yang digunakan bisa menggunakan JSON, XML, dan juga INI. Selanjutnya ada terminologi encryption. Jadi, kriptografi itu adalah suatu ilmu yang mempelajari teknik untuk mengamankan pesan atau data agar tidak bisa dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Nah, di dalamnya itu ada beberapa istilah penting. Yang pertama ada plain text, itu adalah suatu pesan asli yang masih bisa dibaca. Nah, yang kedua itu ada ciphertext, itu adalah suatu pesan yang sudah diubah menjadi kode melalui proses enskripsi. Dan yang kedua itu adalah cryptographer, itu adalah orang yang mempelajari atau membuat sistem kriptografi. Nah, selanjutnya itu adalah encryption, yaitu suatu proses untuk mengubah pesan asli atau plain text tersebut menjadi pesan yang telah disandikan, yaitu ciphertext untuk menjaga keamanan datanya. Nah, yang terakhir itu adalah decryption, yaitu suatu proses untuk mengubah kembali pesan yang telah disandikan menjadi pesan asli agar dapat dibaca dan juga dipahami. Next. Selanjutnya ada tujuan dari encryption. Yang pertama itu adalah kerahasiaan, yaitu berfungsi untuk memastikan hanya pihak yang berwenang saja yang bisa mengakses informasinya. Yang kedua itu adalah integritas data, yaitu memastikan data tidak diubah atau dimanipulasi selama proses pengiriman maupun penyimpanannya. Dan yang terakhir itu adalah autentikasi, yaitu memastikan bahwa sumber informasi tersebut itu benar dan juga dapat dipercaya. Next. Selanjutnya, ini adalah proses dari encryption. Prosesnya itu dimulai dari plain text, yaitu pesan asli yang dapat masih bisa dibaca. Kemudian dilakukannya proses encryption, yaitu diubah menjadi sebuah kode rahasia. Selanjutnya, hasilnya itu disebut ciphertext, yaitu suatu pesan yang sudah tidak bisa dibaca lagi secara langsung. Nah, setelah itu, jika ingin dibaca kembali, maka akan dilakukan proses namanya decryption untuk mengubah ciphertext itu kembali menjadi plain text. Nah, di bawah ini merupakan contoh metode enkripsi seperti monoalfabet dan juga multi alfabet yang menggunakan pergeseran huruf untuk mengubah pesan menjadi suatu kode. Jadi intinya proses ini itu adalah proses untuk mengamankan pesan saat dikirim agar tidak mudah dibaca oleh pihak lainnya. Next. Nah, berikut adalah beberapa jenis enskripsi atau encryption atau suatu teknik pengamatan data yang sering digunakan. Yang pertama adalah base 64. Ya, ini tuh termasuk enskripsi murni tapi lebih condong ke encoding. Jadi fungsinya ini untuk mengubah data binar jadi bentuk suatu teks supaya lebih gampang dan juga lebih gampang dikirim ataupun disimpan nantinya. Selanjutnya ada MD5 atau Message Digest Algoritma 5. Ini adalah fungsi khas yang menghasilkan nilai unik sepanjang 128 bit. Nah, biasanya itu digunakan untuk melihat apakah data tersebut itu berubah atau tidak. Jadi lebih ke verifikasi integritas datanya. Selanjutnya ada SHA 256 dan juga SHA 3. Ini juga termasuk algoritma khas, tapi lebih aman jika dibanding dengan MD5. Nah, biasanya itu digunakan untuk keamanan yang lebih tinggi, misalnya dalam sistem password ataupun keamanan data pentingnya. Nah, selanjutnya ada HTTPS, adalah suatu protokol komunikasi di web yang sudah menggunakan enkripsi SSL dan juga TLS. Jadi data yang dikirim itu saat login ataupun transaksi itu bisa lebih aman dan juga tidak mudah disadap. Nah, terakhir itu adalah VPN atau Virtual Private Network, yaitu yang berfungsi untuk mengekskripsi suatu koneksi internet. Jadi aktivitas online kita lebih private dan juga lebih aman, terutama kalau menggunakan jaringan publik. Next. Selanjutnya membahas mengenai kepatuhan terhadap standar atau HIPAA compliance. Jadi yang pertama itu adalah terkait kerahasiaannya. Salah satu contohnya itu adalah rekam medis. Rekam medis itu merupakan suatu data pribadi pasien yang wajib dijaga ataupun tidak boleh diumbar-umbar seperti identitas, diagnosis, riwayat penyakit dan juga pengobatannya. Nah, selanjutnya dari sisi dasar hukumnya itu telah diatur menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2024 dan juga diatur menurut Kemenkes. Nah, dari tujuan tersebut itu ada 3 tujuannya. Yang pertama itu untuk menjamin pelayanannya itu aman, yang kedua menjaga privasi pasien, dan yang terakhir itu untuk meningkatkan kepercayaan pasien. Nah, terkait dari sanksinya tersebut, apabila pelanggaran tersebut dilanggar, maka dapat dikenakan sanksi, yaitu sanksi pidana, sanksi administratif maupun sanksi perdata. Di mana secara pidananya, apabila mereka melanggar, maka tidak akan membuat rekam medis, akan dikenakan hukuman hingga 1 tahun atau denda. Dan apabila membocorkan data bisa sampai 4 tahun atau denda yang lebih besarnya. Nah, secara administratif dapat berupa teguran hingga pencabutan izinnya. Dan yang terakhir, apabila secara data, maka dapat digugat oleh pihak yang dirugikan. Next. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.